Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia modern ini, hampir semua aktivitas kita terhubung dengan komputer dan internet, mulai dari menyimpan foto, mengirim pesan, belanja online, sampai transaksi perbankan, yang semua hal itu butuh yang namanya perlindungan. Coba bayangkan kalau data pribadi kita seperti nomor rekening ataupun dokumen penting jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Itu sama bahayanya dengan kehilangan dompet ataupun kunci rumah. Maka, keamanan komputer itu bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan yang harus kita pahami bersama. Di sini, saya, Muhammad Ausid Adari, akan membahas tentang konsep layanan keamanan sistem komputer di berbagai platform. Keamanan komputer itu ialah upaya kita untuk melindungi data dan sistem agar tidak dicuri, diubah, ataupun dirusak. Seperti contoh, kita analogikan komputer tersebut seperti sebuah rumah, yang dimana di rumah tersebut berisi barang-barang berharga, seperti foto keluarga, dokumen penting, ataupun bahkan uang dalam bentuk digital. Bila mana rumah tersebut tidak punya kunci ataupun pintu, maka seseorang bisa masuk dengan mudah. Nah, layanan keamanan komputer itu ialah ibarat pagar, pintu, gembok, bahkan alarm yang menjadi pelindung rumah digital kita. Yang intinya, tujuan utamanya ialah membuat kita merasa aman dan nyaman saat menggunakan teknologi. Ada tiga tujuan utama dalam keamanan komputer. Yang pertama, kerahasiaan, yang artinya menjaga data tetap rahasia dan hanya bisa diakses oleh orang yang berhak. Contohnya, password di akun media sosial. Kalau tidak ada password, maka seseorang bisa membukanya dengan sangat mudah. Dan yang kedua ialah integritas, yaitu memastikan bahwa data kita tidak dapat diubah oleh sembarangan orang. Bayangkan kalau nilai ujian kita diubah tanpa izin oleh sembarangan orang, tentu hal itu sangat merugikan kita, sama halnya dengan data digital kita. Dan yang ketiga ialah ketersediaan, yang berarti data dan sistem selalu bisa digunakan kapanpun kita butuhkan. Misalnya layanan bank online yang harus selalu bisa kita akses, tidak boleh mati mendadak. Nah, ketiga hal ini saling melengkapi. Bila mana hanya aman tapi tidak tersedia, sama saja percuma. Begitu juga kalau tersedia tapi tidak rahasia. Maka, ketiga tujuan tersebut menjadi fondasi utama kita dalam mengamankan komputer kita. Untuk mewujudkan tiga tujuan tadi, kita membutuhkan yang namanya layanan keamanan. Yang pertama, kerahasiaan, yaitu mengubah data menjadi kode yang sulit dibaca oleh orang lain. Misalnya, saat mengirim pesan WhatsApp yang isinya sudah terenkripsi, sehingga hanya pengirim dan si penerima yang bisa membacanya. Yang kedua ialah integritas untuk memastikan data kita tetap dalam bentuk yang asli. Dan yang ketiga ialah autentikasi, yaitu proses memastikan identitas pengguna. Contohnya login dengan password, fingerprint, ataupun Face ID. Yang keempat ialah otorisasi, yaitu menentukan siapa boleh melakukan apa. Ibarat kata di sebuah kantor, ada ruangan yang hanya boleh dimasuki oleh manajer saja. Yang kelima ialah audit, yaitu pencatatan semua aktivitas. Bila mana ada hal yang mencurigakan, log audit bisa menunjukkan siapa yang melakukannya. Dan yang keenam ialah ketersediaan sistem, yaitu memastikan layanan tetap berjalan meski ada gangguan. Misalnya, server cadangan yang langsung aktif bila mana server utama rusak. Dan semua layanan-layanan ini bekerja layaknya sebuah tim keamanan yang lengkap. Ada satpam, kunci, CCTV, sampai sistem keamanan cadangan bila mana listrik padam. Sekarang, mari kita lihat bagaimana layanan keamanan ini diterapkan di berbagai platform. Yang pertama di sistem operasi. Windows mempunyai BitLocker yang berfungsi menenkripsi hard disk. Jadi kalau laptop kita hilang, data tetap terkunci. Linux pula punya Linux, yaitu sebuah sistem pengamanan tambahan yang bisa mengatur sampai detail siapa boleh menjalankan program apa. macOS pula punya FileVault yang fungsinya hampir mirip dengan BitLocker. Dan semua fitur ini ibarat gembok digital untuk perangkat kita. Walaupun komputer kita dicuri, data tetap tidak bisa dibuka begitu saja. Dan yang kedua, jaringan. Di jaringan pula kita mengenal firewall, VPN, dan SSH.
Firewall bekerja seperti pos polisi di jalan raya, yang semua kendaraan ataupun semua data yang lewat harus diperiksa, mana yang boleh lewat dan mana pula yang harus ditolak. VPN pula kita ibaratkan seperti jalan tol pribadi. Kalau orang biasa lewatnya pakai jalan umum, sedangkan data kita lewatnya pakai jalur khusus yang lebih aman. SSH pula bisa kita analogikan sebagai mobil anti peluru, yang mana data kita dikirim dengan perlindungan yang ekstra, sehingga walaupun ada yang mencoba mengintip, isi data kita tetap aman. Tanpa mekanisme ini, data kita bisa saja disadap ataupun dicuri saat perjalanan di internet. Dan yang ketiga ialah aplikasi web dan mobile, yang keamanannya hadir lewat HTTPS, sistem login, izin aplikasi, dan sandbox. HTTPS kita analogikan seperti pintu masuk dengan metal detektor agar lebih aman dari barang yang berbahaya. Login pula bisa kita ibaratkan seperti kartu anggota mall yang hanya punya yang bisa masuk ke ruangan tersebut. Sandbox pula seperti sekat antar toko, supaya satu toko tidak bisa seenaknya masuk ke toko yang lain. Izin aplikasi pula kita ibaratkan seperti izin dari sapan mall, yang misalnya seperti toko elektronik boleh memakai listrik. Dan yang keempat ialah cloud computing, yaitu keamanan kelola dengan manajemen identitas, inskripsi, dan pengawasan penyedia layanan. Manajemen identitas hanya orang yang punya kartu kunci gudang yang bisa masuk. Enkripsi kita ibaratkan seperti barang disimpan dalam brankas, jadi meskipun orang masuk tetap tidak bisa dibuka. Pengawasan penyedia pula kita ibaratkan seperti ada satpam, CCTV, dan alarm yang selalu aktif menjaga gudang. Nah, setiap platform punya caranya sendiri, tapi tujuannya sama, yaitu melindungi data dan pengguna. Meski banyak cara pengamanan, tantangan dalam keamanan komputer tetap besar. Ancaman bisa datang dari luar, misalnya malware dan ransomware yang bekerja seperti pencuri yang menyekap rumah dan meminta tebusan. Ada juga phishing, seperti penipu yang menyamar jadi petugas pos, dan ada juga serangan zero day yang memanfaatkan celah keamanan yang belum diperbaiki, dan ada juga aturan dan hukum. Setiap sistem juga harus patuh pada aturan hukum seperti UU ITE dan GDPR. Tapi jangan salah, ancaman juga bisa datang dari dalam, seperti bug pada sistem atau kelalaian pengguna. Faktanya, banyak kasus kebocoran data terjadi bukan karena serangan hacker yang canggih, melainkan karena password yang lemah atau pengguna lupa logout. Nah, hal ini menunjukkan bahwa faktor manusia seringkali menjadi titik paling lemah sekaligus kunci terpenting. Jadi, teknologi tidak cukup tanpa kesadaran pengguna. Kesimpulannya, keamanan komputer adalah hal yang sangat penting di era digital. Tidak ada sistem yang benar-benar aman 100%, tetapi resiko bisa kita kurangi dengan kombinasi teknologi seperti enkripsi dan firewall, kebiasaan seperti password kuat, serta kesadaran kita sebagai pengguna. Keamanan digital pada akhirnya adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau kita semua disiplin menjaga data, maka dunia digital akan menjadi tempat yang lebih aman, nyaman, dan bisa dipercaya. Dan hanya di sini pembahasan kita pada konsep layanan keamanan sistem komputer di berbagai platform. Dan jangan lupa tinggalkan kritik dan saran yang membangun di kolom komentar agar video berikutnya lebih baik dan lebih berkembang. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.